Dan insyaallah di malam yang berbahagia ini kita akan melihat subbab pembahasan baru berkaitan dengan ahkamul jima' mengenai al-iqam awit ta'qimu. Al-iqam awit ta'qim. Dalam bahasa kita sterilisasi kandung telur atau indung telur yang ada pada diri seorang perempuan, ya, steril. Kalau dalam bahasa KB mungkin ada istilah vasektomi dan tubiktomi, ya. Jadi dengan mengangkat telur yang ada dalam rahim perempuan, maka seorang perempuan itu tidak bisa lagi melahirkan atau tidak lagi bisa punya keturunan selama-lamanya. Ya, itu dalam bahasa Arab disebut dengan iqam awit ta'qim, ya. Ada dua istilah yang digunakan, iqam dan ta'qim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di sini dijelaskan ja'alal mar'atu aqiman, yang menjadikan seorang perempuan itu mandul dengan disterilkan indung telurnya. Bagaimana caranya? Bimu'alajatin atau bimu'adijatin tamna'ul injabu nihaiyan, dengan cara diobati atau dilakukan sehingga perempuan itu tamna'ul injab, terlarang atau tercegah untuk punya kembali keturunan, nihaiyan, untuk selama-lamanya. Jadi sifatnya tetap, ya, bukan sementara. Jadi kalau sifatnya sementara, ya seperti KB, dengan berbagai caranya tentu boleh, menggunakan spiral dan caranya yang lain tentu boleh. Tapi dalam Islam yang sudah kita ngaji pada beberapa pertemuan yang lalu, yang paling baik caranya disebut dengan al-azlu, azal. Jadi seorang suami yang lebih berperan dalam azal itu, dia tidak melakukan pembuangan, pembuangan spermanya dalam rahim istrinya, tapi di luar rahim. Itu cara KB yang alami, yang sudah dipraktekkan oleh para sahabat semenjak zaman Rasulullah, dan Rasulullah menyetujuinya. Ya, hal itu tidak menjadi masalah. Sedangkan yang lain khilaf, tapi kita pegang ada pendapat ulama yang membolehkan. Namun yang sifatnya sterilisasi seorang perempuan sehingga dia tidak bisa memiliki keturunan untuk selama-lamanya, itu hukumnya disepakati tidak boleh. Ya, maka kemudian di sini Syekh Wabazwali mengutip, waqad sarahal fuqaha'u bi annahu yuhram. Para fuqaha dengan terang benderang, saraha itu dengan jelas, dengan tegas, dengan terang benderang, bi annahu yuhram, diharamkan istimalu ma yaqta'u al-hablu min aslihi, segala bentuk tindakan medis yang menyebabkan seorang perempuan itu tidak bisa lagi punya keturunan untuk selama-lamanya. Nah, itu kalau kita masuk lagi nanti, kalau kita perdalam lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nanti kena ke dalam bab taghyirun ma qad khalaqallah, masuk ke dalam satu pembahasan dalam hadis Rasulullah, segala sesuatu upaya manusia yang dengan upaya itu dia merubah ciptaan asal Allah pada dirinya, itu hukumnya haram. Ya, misalnya Bapak Ibu dikasih hidup pesek, pingin mancung, tapi pingin mancungnya itu litajmil, ya, untuk mempercantik diri, untuk memperindah diri, itu tidak boleh. Tapi beda konteksnya kalau Bapak Ibu lahirnya memang pesek, ya, atau lahirnya mancung, tapi suatu hari kena tonjok sama orang, patah hidungnya itu, atau bengkok hidungnya. Kemudian hidungnya yang bengkok padahal sebelumnya lurus, ingin dipermak, ingin diobati. Atau ada orang yang terbakar, jatuh ke dalam bara api, terbakar kulitnya, ya, ingin diobati, kulitnya itu ingin diobati. Nah, itu boleh. Yang seperti itu tidak masuk bab taghyirun khalqullah, mengubah ciptaan Allah semula yang ada pada diri kita, tidak masuk bab itu. Itu masuk bab littadawa, termasuk bab berobat, itu boleh. Tapi betapa banyak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tanpa kita sadari umat Islam sekarang terjebak masuk ke dalam bab itu.
Salah satu hal yang paling tidak disenangi oleh Rasulullah jika seorang manusia itu tidak menghargai pemberian Allah mulai ciptaan awalnya, ya, bawaan lahir. Dia ada aja kan manusia itu bibirnya kurang, maka apa istilah sekarang? Kalau saya nggak salah itu di filler ya istilah sekarang itu. Bibirnya di filler, hidungnya dimancungin, macam usaha. Kalau itu tidak masuk dalam bab berobat, ya karena dalam beraktivitas kemudian terjadi resiko-resiko cacat atau apa, dia kemudian berobat, itu boleh. Sedangkan selain daripada itu, litajmil untuk memperindah diri, itu termasuk bab taghyirun khalqullah, merubah ciptaan Allah awal atau dasar yang Allah berikan kepada kita. Ingat dalam firman yang populer itu Allah berkata laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Jadi kita lahir ke dunia ini membawa ciptaan yang paling utuh. Jadi itulah yang paling utuh. Ya, utuh di sini jangan Bapak Ibu timbang dengan hitungan-hitungan ilmu kita, tapi kita timbang dengan hitungan-hitungan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam hitungan manusia ada yang sempurna, ada yang cacat. Nah, itu dalam hitungan manusia. Tapi dalam hitungan Allah, bagi yang lahir cacat pun ada baiknya itu. Boleh jadi seandainya dia diberikan kesempurnaan fisik, maka dia akan menggunakan kesempurnaan fisik itu untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Allah berikan dia keterbatasan fisik, kemudian dia bersabar dengan itu dan dia bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertimbangkan banyak pahala terhadap kesyukuran dan kesabarannya itu. Jadi Bapak Ibu seperti itu, ilmunya Allah, grand design-nya Allah Subhanahu wa taala selalu dalam bentuk lebih luas skalanya dibandingkan ilmu manusia yang berpikir dalam skala mikro. Sedangkan Allah cara melihatnya makro, universe, alam semesta. Maka kalau itu dilakukan haram hukumnya. Faqad sarahal fuqaha annahu yuhram. Para ulama, para fuqaha dengan tegas mengatakan itu diharamkan jika dengan penggunaan alat-alat medis itu menyebabkan seseorang secara tetap, secara selama-lamanya tidak lagi bisa memiliki keturunan. Li'annahu kalwa'di, ya, atau kalwudi, karena hal yang seperti itu dikiaskan ya oleh para fuqaha klasik, ya, ini oleh para ahli fikih klasik, dikiaskan dengan tindakan kriminal membunuh anak perempuan. Itu kebiasaan orang Arab jahiliyah dulu. Jadi orang Arab jahiliyah kalau ada anak laki-laki dibiarkan hidup, tumbuh, berkembang. Tapi mereka menganggap aib besar atau celaan besar bagi suatu keluarga punya perempuan atau anak perempuan. Maka diceritakan dalam Al-Quran itu banyak kisah tentang hal ini. Salah satunya wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Jika orang Quraisy diberitakan lahir punya anak perempuan, dhalla wajhuhu, berubah rona mukanya, fahuwa kadhim, karena marah terhadap berita itu. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih, dia malu dari kaumnya terhadap berita yang diberitakan itu. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fiturab, pilihannya dua, mau tetap dipelihara tapi dengan resiko nanggung malu, am yadussuhu fiturab, atau dikuburkan hidup-hidup. Ya, tindakan mereka ini dalam istilah para fuqaha disebut kalwudi, ya, seperti tindakan membunuh anak perempuan di masa jahiliyah dulu. Nah, ini kan sama saja caranya, tapi caranya yang berbeda. Maka vasektomi dan tubektomi itu tidak dibenarkan oleh para ulama. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ber-KB, KB itu dengan tujuan tertentu boleh, ya. Di sini nanti dijelaskan dengan tujuan tertentu dibenarkan di dalam ajaran, tapi tidak dengan menggunakan hal itu karena resikonya besar sekali. Salah satu resiko yang paling besar, dia aman seandainya ingin melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aman berbuat zina, aman ya. Nah, itu yang paling dikhawatirkan oleh para fuqaha. Maka diharamkan ini salah satu bab preventif dalam ilmu usul fikih. Tindakan preventif disebut dengan sadduz zari'ah,
Ya, saddu zari'ah itu mencegah lebih baik daripada sudah terjadi. Ya, ada cara-cara yang lain. Mari kita tempuh cara-cara yang lain. Kenapa mesti yang cara yang seperti ini? Begitu juga laki-laki ya. Kan ada dua itu, vasektomi dan tubektomi. Laki-laki juga seperti itu. Kalau dia di tubektomi, ya maka mohon maaf, seandainya dia berzina dengan perempuan yang lain, dia tidak punya resiko menghamili wanita yang dia zinahi itu. Dan itu sungguh mengacaukan tatanan umat manusia yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu Syekh Wabazweli kemudian mengatakan wadzalika illa idza kanat hunaka daruratun mulji'atun. Ya, kecuali dalam kondisi di sana ada kondisi darurah mulji'atun yang menghendaki. Ya, ada darurat tetapi belum menghendaki. Ya, tapi ada juga darurat yang memang harus, yaitu namanya daruratun mulji'atun. Bapak Ibu pergi ke hutan, ya Anda bawa makanannya habis bekalnya, sudah habis bekal makanan di hutan. Yang ada nampak seekor babi haram. Tapi pada saat itu Bapak Ibu belum lapar. Ya, kondisinya sudah darurat, tapi darurat itu belum bisa menyebabkan Bapak Ibu halal mengkonsumsi babi. Ya. Jadi lapar seperti apa kemudian kata para ulama yang menghalalkan kita untuk mengkonsumsi babi? Halal atau lapar yang kalau kita tidak memakan babi itu menyebabkan nyawa kita terancam. Berarti lapar sangat ya, atau sangat lapar. Dalam kondisi seperti itu baru babi itu halal. Kemudian ketika kita makan babi, kata para ulama, ma yasuddu bihi ramku, sekedar untuk meninggikan lambung saja. Jangan sampai sudah makan babi sampai kenyang sampai seperti itu. Itu yang bunyi itu sudah haram. Ya, hanya sekedar untuk menguatkan kembali fisik sehingga dia bisa keluar cari makanan yang halal. Sekedar itu aja. Nah, maka kemudian para ulama ikat lagi kaidah daruratun tubihul mahdurat itu diikat supaya enggak kebablasan kata-kata orang kita itu, diikat dengan kaidah daruratu tataqaddaru biqadriha. Yang namanya darurat itu ada kadarnya. Enggak boleh keterusan, ada kadarnya. Enggak boleh lebih daripada kadar yang diizinkan. Begitu juga yang ini. Ya, Bapak Ibu, ada daruratun mulji'atun seperti di sini dicontohkan ka intiqalin maradin khatirin bil warasati, seperti penyakit yang sifatnya gen. Kan ada misalnya kalau kita ada penyakit tertentu bawaannya gen. Tapi ada juga penyakit gen tapi tidak membahayakan nyawa si anak. Ini tentu yang dimaksud di sini adalah intiqalun maradun khatir, penyakit yang berbahaya bil warasati, yang sifatnya diwarisi dari ibunya atau dari bapaknya. Misalnya gini, kalau seorang ibu ada kena AIDS, maka secara otomatis anaknya juga akan kena AIDS. AIDS itu termasuk penyakit yang cukup berbahaya. Ya, bahkan kalau kita berinteraksi dengan tidak mengindahkan protokoler kesehatan, kita juga bisa tertular. Jadi anak itu tanpa dosa lahir sudah dalam keadaan kena penyakit AIDS. Maka dalam kondisi itu dibenarkan ya, yang namanya melakukan vasektomi atau tubektomi atau sterilisasi rahim seorang perempuan atau sterilisasi sperma sehingga laki-laki ataupun perempuan itu tidak punya kemungkinan lagi ada keturunan, seperti itu. Kondisi-kondisi seperti ini. Atau penyakit kista, bukan kista lepra, mohon maaf ya, penyakit lepra. Ya, cukup berbahaya penyakit lepra itu, dan dia sifatnya keturunan. Dia membawa kepada anak kita. Ya, itu penyakit berbahaya. Kalau ini tidak divasektomi atau tidak ditubektomi punya anak, maka anaknya akan menanggung beban penyakit itu. Maka dalam kondisi ini dibenarkan. Tapi ada juga penyakit yang sifatnya gen tapi tidak membahayakan. Misalnya kalau kita punya bapak atau punya ibu diabetes, itu kemungkinan besar anaknya juga berpotensi diabetes, tapi belum masuk dalam kategori khotirun, berbahaya. Kenapa? Kalau dia mengikuti pola hidup sehat, ketika dewasa anaknya bisa terhindar dari penyakit itu. Betapa banyak
kakeknya punya diabetes, neneknya punya diabetes, bapak ibunya punya diabetes, tapi anaknya sehat, ya kan? Kemudian punya cucu, punya anak lagi sehat juga anaknya. Kenapa? Pola hidupnya sehat. Itu enggak masuk dalam kategori itu, ya. Jadi contohnya di sini ka intiqalin maradin khatirin bil warasati ilal auladi wal ahfad. Jika dikhawatirkan kalau punya penyakit berbahaya yang sifatnya warisan itu bisa membahayakan kepada anak-anak dan keturunan, pada saat itu dibenarkan melakukan sterilisasi tadi. Nah, kemudian Syekh Wahbazuli di sini mengutipkan beberapa kaidah usul fikih atau qawaidul fiqhiyah, ya. Salah satunya wadarul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dalam Islam itu ada satu kaidah yang penting untuk kita ingat, yang namanya darul mafasid, menolak keburukan yang bisa ditimbulkan dari salah satu aktivitas itu lebih diutamakan, lebih diprioritaskan dibandingkan muqaddamun ala jalbil masalih, daripada kita mengambil kemaslahatan. Contoh lokalisasi itu ada untungnya bagi ekonomi, ya kan? Ada pemasukan asli daerah itu kan meningkat dari hiburan malam, ya, seperti prostitusi, judi dan seterusnya. Tapi apakah kemudian itu jadi legal? Ya, kalau itu legal, dampaknya kepada kehidupan sosial itu lebih besar. Ya, lebih besar. Kita tidak ngomong agama, dampak sosial aja. Kalau ngomong agama nanti lebih besar lagi. Ya, dampak sosialnya lebih besar. Ya, maka kemudian kalau di Surabaya itu ada Gang Doli, di masa Bu Tri Risma hari ini itu diambil keputusan ditutup, padahal itu tempat pelacuran terbesar se-Asia Tenggara. Kenapa? Karena suatu malam saya baca itu Bu Tri Risma hari ini itu punya pengalaman suatu malam, mohon maaf ini cerita sedikit, yang menjadi customer PSK itu anak SD, anak bau kencur. Mungkin belum akil balik dia. Akil baliknya di situ dia. Yang disetubuhi itu wanita yang seharusnya jadi nenek dia. Ya, yang bisa dia bayar dengan duit di bawah 50.000. Itu kan rusak tatanan sosial itu, Bapak. Nggak usah kita jauh-jauh ngomong agama, sosial aja udah rusak. Maka selalu dalam Islam itu darul mafasid muqaddamun alal jalbil masalih. Yang namanya mafasid itu harus ditolak sekuat-kuatnya. Meskipun di balik mafasid itu ada maslahat, ada pendapatan asli daerah bertambah kalau hiburan malam hidup dan seterusnya. Tentu ini harus ditolak, tidak boleh Tapi sekarang ya mohon maaf saja Bapak Ibu, di zaman kita ini kan zamannya kapitalis. Pokoknya asal ada untung, nggak ngerti halal dan haram lagi. Kapitalis kan gitu. Halal dan haram itu tidak diindahkan, yang penting ada untung. Bahkan persahabatan, saudara bisa putus. Ya, yang penting ada untungnya. Itu kan gaya berpikirnya kapitalis. Kalau orang Islam supaya nggak kena hujan, satu payung cukup. Ya, pakai satu payung cukup. Kemudian kalau ada teman kita yang jalan juga di jalan nggak ada payung, kita ajak dia, Bapak kemari, ayo barengan jalannya, kita payungi dia, kan gitu Islam. Itu namanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi memayungi tidak cukup untuk diri kita sendiri, tapi juga kita payungi teman kita yang tidak punya payung. Tapi kalau kapitalis Bapak Ibu sudah punya satu payung, taruh lagi payung di atasnya lagi, taruh lagi payung di atasnya lagi, masih punya payung lagi, ngambil lagi. Ya, sampai di atasnya itu ada 10 payung untuk dirinya sendiri. Itu gaya kapitalis. Jadi dia nggak mengindahkan lagi, meskipun ada saudaranya di samping itu yang nggak punya payung, basah kuyup, ya nggak peduli, itu kapitalis. Ya di masa kita, ya kenapa misalnya di Jakarta ya ada ungkapan yang marak diucapkan oleh orang Jakarta sana, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Itu kan kalau Bapak Ibu lama tinggal di Jakarta tahu itu. Kenapa? Ya masanya masa kapitalis. Maka saya sangat bermusuhan kalau Bapak Ibu sering ikut ceramah saya itu atau pengajian saya, selalu saya kritik keras kapitalis itu. Ya, kapitalis itu sama sekali tidak mencerminkan budaya Islam. Ya baik, ya, itu yang pertama kaidahnya. Yang kedua, wayartakibu akhafud dararain. Ya, ada dua mudarat
dalam Islam harus pilih mudarat yang paling sedikit kemudaratannya. Jadi kayak vasektomi dan tubektomi tadi, ada alat-alat kontrasepsi yang lain sedikit mudaratnya. Kenapa enggak lebih pakai itu dibandingkan pakai yang sterilisasi ini? Jadi dalam Islam itu ada istilah irtikabu akhafud dararain. Kita kalau ada dua mudarat di hadapan kita, pilih yang paling sedikit dampaknya, dampak negatifnya ke kita. Kalau contoh-contoh dalam fikih klasik gini Bapak Ibu dicontohkan. Misalnya ada seorang sopir bus, ya bawa mobil, ya tiba-tiba remnya blong. Remnya blong. Di depan ada tengkongan tajam. Sebelah kanan laut, jurang laut, ya kayak kita jalan dari Banda Aceh ke Melabuh lah, lewat Grute kan sebelah kanan laut itu. Sebelah kiri tengkongan ada nenek-nenek tua, ya. Kalau kita belok kanan, satu penumpang bus itu mati semua, ya 40-an orang atau 50 orang mati semua. Ada anak-anak di situ, ada orang yang usianya masih produktif di situ, ada orang soleh di situ, macam-macam. Tapi kalau kita tabrak nenek itu yang mati satu orang, kasihan si nenek ini. Tapi dalam Islam Bapak Ibu, irtikabu akhafud dararain, ya sudah apa boleh buat. Ya terpaksa nenek itu kita korbankan demi menyelamatkan ini. Ya, itu. Maka ini diamalkan juga nanti dalam perang, ya kenapa ada satu orang harus berkorban demi menyelamatkan satu pasukan itu, ya kan? Itu dibenar illa mutaharrifan liqital. Kita tidak boleh lari dari medan peperangan kecuali untuk menyusun strategi. Jadi untuk menyusun strategi itu mengorbankan satu orang, ya yang lain lari. Satu orang itu nahan musuh supaya tidak bisa ngejar kelompok yang lain. Nah itu dibenarkan. Itu bukan bunuh diri. Itu namanya resiko perjuangan. Yang enggak boleh di dalam Islam itu Bapak Ibu punya cita-cita jihad mati, itu enggak boleh. Ya, tapi punya cita-cita jihad li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Ketika berjihad mati, itu namanya resiko. Nah, ketika itu tercapai, itu baru namanya mati syahid. Maka kata para ulama fikih itu yaghtafiru dimnan ma la yaghtafiru qasdan. Yang dimaafkan itu resiko perjuangan, bukan cita-cita. Jadi seandainya Bapak Ibu ini semua cita-citanya mati syahid, semuanya cita-citanya mati syahid. Seandainya ada umat Nabi Muhammad 1000 orang soleh, semuanya orang soleh, semuanya orang taat, semuanya punya cita-cita mati syahid, dan semuanya syahid, siapa lagi yang tinggal mau berdakwah ini? Ya kan? Oke lah kalau satu orang yang punya pikiran seperti itu, 2 orang, 3 orang. Tapi kalau 1000 orang, habis kader-kader Nabi Muhammad itu kan, maka nggak boleh cita-cita mati. Kalau syahid itu sudah cita-citanya li'i'la'i kalimatillah, bukan cita-citanya mati. Lah kalau mati ya itu namanya risiko. Resiko itulah diberikan pahala syahid. Nah, seperti itu cara pahaminya. Jadi jangan pula saya cita-citanya mati syahid, nggak boleh seperti itu. Ya. Baik, wala mani'a min akmil musabati atau al-musabati bimaradin khabisin, ya, wala mani'a min akmil musabati bimaradin khabisin. Jadi tidak ada larangan jika seseorang melakukan takkim atau melakukan sterilisasi kepada indung telur atau spermanya bimaradin khabis, jika dia punya penyakit-penyakit seperti tadi, ya enggak apa-apa, lakukan saja. Wa takunu min fi'atin nisa'il lati tahaqqaqat fihinna masyiatallah. Maka pada saat ini perempuan tadi masuk ke dalam kategori atau masuk ke dalam kelompok min fi'atin nisa', masuk ke dalam kelompok allati yang mereka tahaqqaqat fihinna, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala masyiatullah, dengan keinginan Allah pada diri mereka, bil aqmi, ya, yang memang sudah ditakdirkan semenjak dari sononya menjadi mandul. Jadi Bapak Ibu mandul, subur, punya keturunan banyak atau tidak punya keturunan sama sekali, itu dalam bahasa agama masyiatullah, kehendaknya Allah, keinginannya Allah. Maka orang yang punya banyak anak dilarang betul dalam Islam membanggakan anak-anaknya ini. Kadang-kadang Bapak Ibu kita ini sering keceplosan. Ya, kita sering nyebut prestasi anak-anak kita,
di depan saudara kita yang tidak diberikan keturunan. Itu sama saja melecehkan takdir Allah yang sudah dilekatkan kepada saudara kita itu. Itu sebenarnya tidak sah dalam Islam, tidak boleh dalam Islam itu. Kadang-kadang kita keceplosan, ya siapa sih yang nggak bangga punya anak, apalagi anaknya berprestasi kan gitu, punya karir, siapa yang nggak bangga? Tapi itu dilarang, nggak etis dalam Islam, dilarang nyebut-nyebut prestasi anak, apalagi di depan saudara kita yang tidak dikaruniai. Kenapa? Karena dalam ilmu Allah yang punya anak dengan yang tidak punya anak sama. Dalam ilmu manusia beda. Dalam ilmu manusia beda. Yang punya anak didewakan oleh manusia, yang nggak punya anak direndahkan. Itu ilmunya manusia. Kemudian yang punya anak laki-laki lebih tinggi derajatnya, yang punya anak perempuan lebih rendah derajatnya. Itu ilmunya manusia. Ilmunya Allah tidak seperti itu. Semua beda. Maka kemudian Imam Wahbah Az-Zuhaili mengutip firman Allah dalam surah Asy-Syura di sini, ayat 49 sampai 50, lillahi mulku samawati wal ard, milik Allah lah semua kekuasaan yang ada di langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang Dia senangi. Nah, terserah Allah itu menciptakan, mau enggak menciptakan. Yakhluqu ma yasha, yahubbu liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan kepada siapapun yang Dia kehendaki inasan, baik anak perempuan inasan, wa yahubbu liman yasha dzukura, atau Dia menganugerahkan kepada siapapun yang Dia senangi dari anak laki-laki. Jadi anak laki-laki, anak perempuan itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada beda. Maka dalam Islam beda laki-laki dengan perempuan itu letaknya pada fitrah, Bapak Ibu. Fitrah itu artinya bawaan lahir. Ya, misalnya perempuan bawaan lahirnya mohon maaf ya punya payudara, punya vagina. Laki-laki tidak punya itu, punyanya zakar. Itu bawaan lahir, tidak bisa pindah-pindah itu, ya kan? Laki-laki karakternya kuat, itu memang fitrahnya seperti itu, lebih kuat secara fisik. Perempuan lebih lembut secara fisiknya, memang fitrahnya seperti itu. Jadi beda laki-laki dengan perempuan itu pada fitrah ciptaan awal. Perempuan itu ada siklus menstruasi, ada haid. Laki-laki tidak ada, itu fitrah. Laki-laki punya sperma, perempuan tidak ada, itu fitrahnya seperti itu. Perempuan bisa hamil, laki-laki tidak bisa hamil, ya sudah fitrah. Ya, jadi bukan yang lain. Kalau yang lain prestasi keduniaan itu bersaing, laki-laki dengan perempuan itu bersaing. Maka ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Kalau Bapak Ibu baca kitab tafsir Mu'tabar, laki-laki derajatnya lebih tinggi daripada perempuan, letaknya pada fitrah tadi, Bapak Ibu. Bahasanya pada fitrah tadi. Ya. Baik. Kemudian au yuzawwijuhum zukranan wa inasan, atau Allah Subhanahu wa taala menikahkan, atau dari pernikahan itu lahir ada laki-laki dan perempuan. Ada di antara kita punya dua-duanya, punya laki-laki, punya perempuan. Ada di antara kita cuma punya anak laki-laki semua. Ada di antara kita cuma punya anak perempuan semua, atau tidak punya siapapun. Maka dikatakan oleh Allah pada ayat ini, wa yaj'alu may yasha'u aqiman, dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan siapapun yang tidak punya keturunan. Nah, itu masyiatullah disebut ya. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir itu Bapak Ibu akhirnya penting untuk kita pahami. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an, likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kita tidak terlampau sedih terhadap apa yang kehilangan dari kita. Dan takdir itu juga penting untuk kita pahami bagi orang yang banyak dapat anugerah, walikaila tafrahu bima atakum, supaya kita tidak terlalu sombong terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi apa itu? Kalau kita pahami ayat itu, surat Al-Hadid ya, ayat 22-23 itu, terjadi equilibrium dalam kehidupan. Equilibrium itu keseimbangan dalam kehidupan itu. Jadi kalau kita tidak mau pegang takdir dan tidak mau memahami takdir, benar-benar menjadi orang nista, Bapak Ibu. Menjadi nista. Makna nista apa? Kalau diuji sama Allah, sedihnya berat, ya, sedih berkepanjangan.
Tapi kalau diberikan karunia sama Allah, jadi manusia sombong. Ya. Maka Allah menjaga keseimbangan itu dengan ayat tadi, ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Jadi apapun yang menimpa kalian dari musibah fil ardi wala fi anfusikum, baik yang peristiwa di muka bumi ini maupun peristiwa yang terjadi pada diri kita sendiri, ya, fi kitabin, sudah tercatat semuanya sama Allah min qabli an nabra'aha, sebelum itu kita wujudkan ya kepada manusia itu. Inna dzalika 'alallahi yasir, itu mudah sekali bagi Allah. Likaila ta'sau, kata Allah, supaya kamu kalau hilang jangan terlalu sedih. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, dan kalau diberikan karunia jangan menjadi jumawa. Itu konsepnya, takdir. Baik, kemudian amma ma yubti'u al-hablu muddatan, adapun tindakan medis ya, atau apapun yang dilakukan oleh manusia yang menyebabkan tertundanya seseorang punya keturunan, muddah, terkadang tertunda, terkadang cepat, ya, alat kontrasepsi lah bagi kita sekarang itu ya. Tetapi wala yaqta'uhu min aslihi, tidak terputus sama sekali seseorang itu tidak bisa lagi punya keturunan selama-lamanya. Ya, bukan selama-lamanya, ya, sementara saja, ya, kontrasepsi tadi bahasa kita. Wa huwal ma'rufu bitandimil hamli, dan dia ma'ruf di masa kita sekarang bitandimil hamli, dengan pengaturan masa kehamilan, ya, itu kan KB, itu baik, itu sebenarnya fala yuhram, itu tidak diharamkan. Jangan pula Bapak Ibu punya 1 tahun 1, tapi anaknya terlantar semua, yang ingusan terus, yang main game terus, ya kan? Banyak kan orang tua seperti itu, 1 tahun 1 dia, sehingga punya anak 8, selanya 1 tahun. Yang satu asik main game, yang satu asik jajan, yang satu ingusan, yang satu tiduran kerjanya, yang satu curi mangga orang. Nah, ini nggak baik juga. Maka itu harus diatur. Kalau Bapak Ibu baca dalam kehidupan Nabi, usia anak Rasul itu beda 33 tahun. Beneran? Nanti coba baca manaqib Rasulullah atau dalam kitab Syama'il al-Muhammadiyah. Itu putri pertama Rasulullah ke Ummu Kalsum, jaraknya dengan adiknya Zainab 3 tahun itu. Zainab dengan Ruqayyah 3 tahun, Ruqayyah dengan Fatimah 3 tahun itu jaraknya. Kenapa 3 tahun? Mungkin, ya, Rasulullah tidak pernah ngomong, tapi mungkin kalau kita bisa menganalisis apa yang dilakukan oleh Rasulullah, 3 tahun itu kan si anak dapat haknya semua penuh, Bapak Ibu kan. Kalau nyusui itu dalam bahasa Islam berapa lama? Dalam ajaran Islam 2 tahun ya. Wal walidatu yurdi'na haulaini kamilaini liman arada ayutimar radha'ah. Seorang orang tua baiknya menyusui anaknya itu selama haulaini kamilain, 2 tahun penuh, liman arada ayutimar radha'ah, bagi yang ingin menyempurnakan masa menyusui si anak. Jadi kalau 1 tahun sekali cemburu si anak sama adiknya, itu kan benar ya, cemburu. Tapi kalau 3 tahun itu kan sudah selesai, dia sudah agak mandiri. 3 tahun kan udah dewasa anak-anak itu. Nah, di 3 tahun itu. Nah, tapi kalau dalam tradisi Aceh ya enggak apa-apa. 1 tahun 6 bulan biasanya sudah disapih ya, sudah dilatih yang lain. Ya, dia enggak tergantung lagi sama ASI ya. Kalau enggak disapih pun bahaya juga si anak itu. Ya, bisa sampai besar dia terus menyusui. Itu dalam tradisi kita di Aceh. Jadi tandimul hamli itu, kalau saya punya pandangan, itu sangat-sangat dianjurkan. Saya tidak berani berkata wajib karena tidak ada nas tentang itu, tapi penting untuk kita perhatikan Bapak Ibu. Berjarak, jangan dekat-dekat, jangan terlalu dekat. Ya, maksimal atau minimal 3 tahun lah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bal in kana li uzrin katarbiyatin walad, ya, bahkan jika ada uzur
katarbiyatin walad, seperti repotnya kita mengajarkan atau mendidik anak kita, lam yukrahu aidan, itu tidak dimakruhkan juga. Ya, bukan hanya masalah menyusui di sini ya, isunya yang lain adalah masalah tarbiyah, mendidik. Kalau terlalu rapat ya susah juga kita mendidik. Ya, seperti sekarang lah Bapak Ibu, tanggung jawab guru itu kan 100% di pundak orang tua sekarang, gara-gara kuliah online atau belajar online daring. Syukur-syukur orang tuanya itu perhatian, syukur-syukur. Banyak sekali orang tua itu kasih handphone tapi pengontrolan tidak ada. Ya sudah, kita saja lalai, kita Bapak Ibu orang dewasa yang akalnya sudah matang, emosinya sudah matang, pegang handphone, lalai itu. Ada orang begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, langsung handphone dulu yang dipegang. Benar kan? Benar kan? Itu kita orang tua, apalagi anak-anak. Nah, saya mau cerita dikit. Saya punya teman di kampus, dosen juga. Kebetulan beliau melek IT, ya, ngerti IT. Jadi dia serahkan handphone kepada anaknya, dia install aplikasi di anaknya, dan aplikasi itu juga ada di handphone dia. Sehingga dia bisa mentrace, bisa melacak apapun yang dibuka sama si anaknya. Kalau dia WhatsApp dengan siapa, terlacak dengan, ternyata kalau WhatsApp anaknya itu WhatsApp perempuan. Kalau buka seringnya main game. Ya, nanti ketika datang orang tuanya langsung buka aplikasi belajar. Nah, buka kayaknya khusyuk sekali. Tapi orang tuanya ngerti, ini anak saya sedang berbohong. Nah, akhirnya HP-nya ditarik. Ya, enggak benar. Dia punya kesimpulan sama. HP ada dua yang paling berbahaya sekarang, HP dan televisi. Ya, dia kontrol betul itu anaknya itu dalam penggunaan HP. Ya, jadi itu alhamdulillah, syukur-syukur orang tuanya peduli. Tapi betapa banyak orang kita enggak peduli. Fasilitas dikasih, orang tuanya kerja, ibunya kerja, si anak tinggal sama ya orang rumah, ya pembantu kita kurang peduli dengan itu. Sudah kiamat, kita membuka sendiri pintu kiamat buat anak kita itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau tujuannya tarbiyah, ya mendidik, mendapatkan kasih sayang, pendapat saya, kalau kata Syekh Wabazwali, lam yukrah, redaksi beliau seperti itu, tidak dimakruhkan. Berarti kalau enggak makruh sunnah. Kalau saya punya pendapat sunnah muakkadah bahkan seperti itu, ya mendidik anak. Wa illa karahahu inda syafi'iyati. Kalau enggak seperti itu ya makruh. Ya kalau enggak tujuan seperti itu makruh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu fa inni ubahi bikumul umamul yaumal qiyamah. Tanakahu tawaladu atau tanakahu tanasalu dalam riwayat yang lain. Nikahlah kalian, banyaklah keturunan, ya kata Rasulullah. Fa inni ubahi bikumul umamu yaumal qiyamah. Karena saya bangga sekali menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya kelak di hari kiamat. Jangankan nabi, kita saja senang. Misalnya Bapak Ibu guru, muridnya banyak, senang kan? Senang. Ya. Begitu juga orang tua, anaknya banyak, sudah dewasa membantu dia, senang. Tapi juga bisa sebaliknya, punya anak banyak semuanya jadi orang nggak benar. Wah, sebaliknya pusing itu orang tua. Ya bisa membuat orang tua pusing. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita padakan terlebih dahulu pertemuan kita di malam yang berbahagia ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan berbicara mengenai masalah modern ini ya, talqihus sinai. Talqihus sinai itu apa ya, kalau saya bahasa kedokterannya lupa saya itu. Tapi sperma itu laki-laki membuahi telur tidak melalui hubungan suami istri, tapi melalui teknik medis ya. Nanti saya cari istilah kedokterannya. Nah, jadi bisa bayi tabung, bisa dengan, kalau sapi itu apa namanya? Ya disuntik apa namanya? Istilah medisnya. Inseminasi, benar, inseminasi. Inseminasi itu kan ada sama hewan, manusia juga bisa disuntik, mohon maaf, spermanya. Ya. Kalau bayi tabung disuntik dulu ke laboratorium gitu ya. Tapi ini langsung ke rahim. Nah, apa hukumnya? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang.
Semoga apa yang kita sampaikan di malam yang berbahagia ini ada manfaatnya bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.